Dan di segmen ini pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Dimas Pratama. Mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di pekan depan pemirsa. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Telkom, direkomendasikan buy dengan supportnya di 3620, resistennya atau target price-nya ada di 3860. Selanjutnya ada MTEL, di 755 supportnya, target price-nya ada di 830, dan selanjutnya ada IMJS dengan supportnya di 304, target price-nya di 348, dan terakhir ada Mari di supportnya di 143, sementara target price-nya ada di 166. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, MTEL, IMJS, dan juga ada Mari. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama, analis teknikal Bahana Sekuritas. Pak Dimas, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertimbangan, terutama dari sisi teknikal ini Pak, merekomendasikan ke 4 saham ini. Kita ke Telkom terlebih dahulu Pak Dimas. Telkom juga sudah mengalami koreksi cukup dalam di sepanjang Desember. Tahun ini cukup berbeda karena di Desember tahun-tahun sebelumnya Telkom lebih cenderung positif, namun di tahun ini tampaknya lebih cenderung tertekan. Dan level 4 ribuan masih belum mampu diraih untuk Telkom di beberapa hari perdagangan terakhir. Analisis Anda untuk Telkom dan pertimbangan merekomendasikan saham ini. Ya, kalau kita lihat Telkom saat ini ada berpotensi untuk rebound ya Mas, dengan target penguatan selanjutnya ada di sekitar 3860, baru nanti akan menuju kembali level 3900. Jadi saat ini dia mencoba rebound dari parallel channel untuk downtrend-nya. Jadi memang saat ini apabila belum berhasil di closing data 3930, nampaknya mungkin agak berat Telkom kembali ke level 4 ribuan ya. Tapi kalau secara outlook jangka panjang, sebenarnya cukup bagus Mas, karena mereka ekspansinya cukup gencar ya, dan juga pendapatan mereka harusnya solid, dan memang agak sentimen negatif aja sih kemarin dari salah satu investasinya portfolio mereka di saham teknologi. Nah, ini yang terjadi sell off di saham Telkom. Namun saat ini teman-teman bisa perhatikan selama dia terjaga di atas 38, selama terjaga di atas 3620 atau 3600-an, boleh pertimbangan untuk jadi watchlist untuk diamati dengan target terdekat di 3860, kemudian baru ke 3930. Baik, Pak Dimas, ini pertanyaan ini sama saya ajukan kepada beberapa analis lainnya, karena Telkom tidak pernah absen dalam momentum window dressing di setiap tahun. Tapi bagaimana Anda melihat peluangnya untuk tahun ini, mengingat tekanan yang sudah terjadi terhadap saham Telkom? Iya, kalau kita lihat Telkom masih ada potensial upside yang cukup menarik ya Mas. Dengan target ke 3.900-an memang itu yang harus diuji dulu. Karena saat ini memang dia berada di parallel channel untuk downtrend ya. Apabila belum berhasil break di atas 3930, nampaknya akan berat untuk Telkom ke level 4.000. Karena memang sentimennya aja kemarin agak jelek sedikit ya. Tapi kalau kita lihat telekomunikasi itu nggak bisa untuk jangka panjang, karena kita ngeliat outlook-nya kebutuhan data pasti akan besar, dan juga digitalisasi ekonomi ekosistemnya juga udah dibentuk ya pemerintah. Jadi harapannya juga harusnya mampu untuk mendongkrak gitu aja, tapi untuk jangka panjang. Jadi saat ini di harga di sekitar 3.600-an itu kesempatan teman-teman untuk akumulasi, karena kapan lagi kita dapat di harga murah ya seperti ini. Jadi memang itu bisa dimanfaatkan untuk investasi teman-teman yang horizonnya jangka panjang. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa, Telkom sempat menyentuh ke level tertingginya di 3740, namun di penutupan sesi kedua masih berada di zona hijau, namun penguatan lebih ke arah terbatas hanya di 0,27% di 3680. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. MTEL tampaknya juga direkomendasikan. Analisis Anda, Pak Dimas? MTEL ini cukup menarik ya Mas. Kalau kita lihat dia saat ini berada di pergerakan berhasil rebound dari bottom parallel channel dia. Sebelumnya kan dia sempat terjadi untuk minornya di double bottom, dan saat ini dia rapi bermain di parallel channel. Jadi saat ini ada potensi penguatan lanjutan, paling tidak dia akan menuju level 830. Batasi level stop loss jika dia closing di under 755. Saat ini penutupan di 770 masih cukup murah, bisa diakumulasi beli untuk saham MTEL. Secara fundamental, MTEL tampaknya tidak mengalami permasalahan sepertinya Pak Dimas. Tapi dari pola teknikalnya, seperti apa Anda melihat kalau kita bandingkan dengan harga IPO-nya sewaktu tercatat di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu lalu?
Ya, saat ini sebenarnya kalau kita lihat dari pasca di IPO kan dia sempat terjadi penurunan ya Mas. Sempat low-nya itu sekitar 640-an itu terjadi di pertengahan akhir Mei yang lalu dan saat ini dia mencoba untuk rebound lagi. Jadi memang saat ini ke depannya kalau dia berhasil tembus di atas 830 ada potensi dia kembali menguji level 890. Jadi memang outlook untuk big picture-nya memang masih akan konsolidasi dulu untuk MTEL. Kedepannya kalau kita lihat kan ini salah satu penyedia menara yang cukup besar ya, Ya, dan juga pemain yang besar, jadi harusnya kedepannya juga kebutuhan digitalisasi pasti juga membutuhkan untuk interkoneksi untuk jaringan dan kedepannya harusnya cukup layak untuk dijadikan watchlist untuk investasi. baik. Dari posisi harga juga termasuk diskon ini, Pak Dimas? Betul, masih murah karena valuasinya itu ada sekitar 800-an. Oke. Dari saham pilihan kedua kita beralih ke saham pilihan ketiga ada IMJS atau Indomobil Multijasa Tbk. Eh, Penutupan hari ini menguat di 1,29% di level 314. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan IMJS, Pak Dimas. Ya, saat ini MJS pasca dia berhasil breakout ya dari parallel channel downtrend dia di tanggal 14 November yang lalu. Saat ini berada dalam fase uptrend yang cukup kuat kali, Mas. Jadi saat ini teman-teman bisa perhatikan karena dia ada potensi untuk menguji kembali level paling tidak di 348, 350. Perhatikan level stop loss jika dia under di 304. Jadi saat ini masih kecenderungan untuk kembali melanjutkan penguatan ke depan. Baik, IMJS di 314 menguat di 1,29%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Mari, ini juga direkomendasikan. Dalam beberapa waktu terakhir, Mari tampaknya tidak atau jarang ini Pak Dimas menjadi pilihan Ya. untuk sebagai masuk kepada saham rekomendasi. Hari ini tutup flat di 147 dan tadi sempat melemah di 144 setelah menyentuh level tertingginya di 153. Silakan Pak Dimas analisisnya untuk Mari. Mari hari ini closing di 147 terbentuk spinning ya. Jadi ada potensi untuk penguatan lanjutan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya bergerak flat Mas. Dari Mari ini bergerak di range 120 sampai dengan 166. Jadi saat ini memang berada di tengah-tengah ya 147 dan cenderung depan masih ada potensial upside menguji kembali 166. Jadi selama level 166 belum berhasil tembus mungkin dia akan konsolidasi untuk beberapa waktu depan. Baik, ada 4 saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan ada Telkom, kemudian juga MTEL, IMJS, dan juga ada Mari. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan peredaran pasar modal Indonesia. Pak Dimas, dari WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Yang pertama, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Bagaimana proyeksi teknikalnya untuk pergerakan saham JKON untuk perdagangan di minggu depan. Masih direkomendasikan masuk tidak? Nah kebetulan Pak Dimas, JKON ini juga merupakan listed komoditas harga kami untuk hari ini. Dari sisi kinerja tadi dari rugi berbalik menjadi laba. Kemudian laba usahanya juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah dalam sepekan terakhir JKON juga sudah mengalami koreksi penguatan maksud saya yang cukup signifikan meskipun dalam 3 bulan terakhir lebih cenderung tertekan ini. Analisis Anda untuk JKON dengan penguatan signifikan hari ini masih direkomendasikan masuk tidak? Ya, kalau kita lihat pasca dia berhasil rebound dari tanggal 12 Desember kemarin ya Mas, dan saat ini closing di 138, teman-teman sudah punya boleh hold karena masih ada potensi kenaikan, paling enggak dia akan menuju level 158. Level 158 itu merupakan level resisten untuk para channel dia di downtrend channelnya. Jadi saat ini ada peluang rebound ke 158. Apabila menyentuh 158 sebaiknya keluar dulu. Kita bisa lihat apakah dia nantinya berhasil tembus di atas 158 atau tidak. Kalau tidak, ya kita makan profit dulu di level tersebut. Oke, baru yang ingin masuk di perdagangan Senin, Pak Dimas, terlalu berisiko tidak, Pak? Boleh selama dia terjaga di atas 130 ya. Itu di heading price nggak ada masalah karena potensial upside masih cukup menarik. Di sekitar 156 sampai dengan 158. Dari sisi tren, Pak Dimas, masih dalam fase bearish tidak, Pak? Untuk JKON? Kalau kita lihat dia saat ini kan pasca dia mantul dari tanggal 12 Desember yang lalu ya, dan saat ini dia kalau dari minor channelnya dia berhasil breakout dari level 137. Tadi sempat naiknya kan di 143 dan Ya. closing di 138. Jadi memang saat ini walaupun ada koreksi turun, selama dia tidak jebol di bawah 130 bisa pertimbangkan masuk. Syukur kalau dikasih koreksi, jadi bisa ngambil dari ke bawah lagi.
Kalau nggak pun sebenarnya di hold aja karena ada potensi kenaikan selanjutnya di 156 sampai 158. Baik, dari sisi tren ini masih masuk kategori bearish, Pak? Eh ya kita manfaatkan momentum reboundnya dulu aja Mas. Jadi kalau Oke. kita lihat dari paralel channel-nya untuk yang minornya, dia memang masih ada potensi penguatan, tapi balik lagi di level 158 itu merupakan level tahanan untuk resisten dari downtrend channel-nya dia. Jadi bisa Baik, diperhatikan dulu. kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih cukup banyak. Saya ke Bapak Diki yang ada di Bekasi terlebih dahulu. MTEK Pak, sudah punya di posisi 1060 untuk sampai dengan awal tahun bisa kembali ke 1400 tidak Pak Dimas? MTEK cukup menarik Mas. Target terdekat dia ada potensial rebound. Paling tidak dia menguji level 1140, 1150. Jadi yang sudah punya boleh perhatikan apabila dia berhasil closing di atas 1150 itu lebih menarik Mas karena ada potensi penguatan lanjutan paling nggak menguji 1300 kembali. Oke, dari Bapak Diki di Bekasi. Selanjutnya ada Ibu Jenny menanyakan saham Unilever, baru ingin masuk Pak Dimas. Direkomendasikan tidak? Kemudian level menarik, ya berapa yang bisa diperhatikan untuk Unilever? Oke, Unilever saat ini menguat ya Mas, ada potensi penguatan lanjutan. Jadi saat ini dia akan mencoba menutup gap itu di level sekitar 4990 sampai dengan level 5000. Setelah itu mungkin sebaiknya keluar dulu ya karena kita lihat ke depan harusnya masih ada potensial upside penguatan lanjutan apabila dia berhasil lanjut closing di atas 5000. Jadi saat ini memang Oke, level terdekat dia akan menuju level 5000 dulu. baik. Penutupan sesi kedua tampaknya ditarik ke atas cukup signifikan di 3,62% di 4870. Selanjutnya dengan Bapak Ari dari Jakarta untuk ACES dalam jangka pendek. Pak Dimas, analisis Anda. Oke, untuk hardware saat ini balik saja Pak, dikit lagi ngebit aja sekitar 380-an. Saat ini kan masih di 398 ya. Jadi saat ini balik untuk akses dengan potensi rebound kalau dia berhasil mantul dari level 380-an, dia ada potensi menguji level 430 kembali nantinya. Baik. Selanjutnya, Bapak Samuel dari Bandung, terima kasih sudah bergabung untuk saham Baca, Pak, BACA. Analisisnya, Pak Dimas. Baca. Ya, Oke, untuk Bank Capital saat ini bergerak konsolidasi Pak. Dia mungkin akan bermain di range sempit ya. Batas bawahnya di 127, atasnya di 138. Saat ini Baca kecenderungannya masih akan bergerak flat dengan sebentar. Saat ini Baca berada di closing di 130. Jadi ya. memang perhatikan 127 sampai dengan 138 untuk level trading dulu ya. Selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham Goto, Pak. Bisa buy di harga berapa? Oke, Goto pertanyaan cukup menarik ini. Goto kita lihat lebih baik buy break aja Mas. Kalau dia berhasil closing di atas 97, itu lebih menarik karena ada potensi upside paling nggak dia akan menguji 110 kembali. Mhm. Kalau apabila berhasil break di atas 110, ada potensi upside dia paling tidak menguji level 135 sebagai target selanjutnya. Baik, ada Ibu Rini dari Jakarta, Pak Dimas menanyakan saham BRPT, Pak. Sudah punya posisi di 820 untuk BRPT? Oke, 820. Nah, boleh hold aja Bu, karena ke depan ada potensial cukup menarik Bu. Dia ada potensial rebound, jadi saat ini dia akan bermain swing cukup lebar. Jadi perhatikan target selanjutnya dia akan kembali menguji level di kita 870. Jadi Oke. kalau punya di 830 sebaiknya hold aja nggak apa-apa. Kalau ada dana lebih mungkin bisa average down ya. Di level berapa, Pak? Di level selama dia terjaga di atas 750, di ending price nggak ada masalah. Oke. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Wijang di Riau untuk Adaro Mineral 1750 ambil posisi Pak Dimas, singkat saja. Oke, ADMR 1750 boleh hold Pak karena ada potensi penguatan. Paling tidak dia akan kembali menguji level sekitar 1830. Jadi saat ini di hold. Oke. Terakhir Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, BRMS 250 ambil posisi. Jangka pendek, Pak. Oke, BRMS, nah saat ini berada di bottom area Mas, kalau di 250 nampaknya agak berat ya karena BRMS masih akan konsolidasi di range 164 sampai dengan level 190 seperti itu.
Baik, Bapak Endur Tanggang Selatan nyangkut di 250, penutupan hari ini di 172 menguat di 1,78%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Dimas, tampaknya pembahasan BRMS tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih atas pembahasan dan juga rekomendasinya. Semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Dimas Pratama, analis teknikal bahan sekuritas dan sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Execution Closing untuk kali ini. Saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.